Gaji atlet 50.000. Dulu pertama kali event nasional langsung masuk ke tim SEA Games. Cerita dikit dong suka dukanya sebagai seorang atlet nasional. Kalau sepeda Mbak harganya berapa? Lebih loh. 200 juta lebih? Lebih. Botolnya aja nih ya, 300.000. Selamat pagi semua. Salam sehat. Ini Dimas lagi di GBK. Kita habis goes barengan sama atlet nasional namanya Mbak Santi ya. Hai Mbak, say hi dong. Halo, hai pagi. Jadi nih channel YouTube aku nih hari ini kita lagi mau ngobrol sama salah satu atlet nasional namanya Mbak Santi. Kebetulan Mbak Santi itu yang ngajarin aku naik sepeda. Ya kan Mbak? Iya. Karena gini, sebetulnya aku udah bisa naik sepeda ya. Dari kecil kita semua bisa naik sepeda. Cuman sepeda yang kita mau naikin itu ada di belakang. Itu namanya road bike guys. Jadi road bike itu apa sih Mbak bedanya road bike sama yang lain? Jadi sepeda itu ada 3 macam, ada 3 disiplin. Itu mountain bike, road bike, sama BMX. Oke. Kalau road bike itu kita di jalan raya. Road bike sendiri ada 2, jalan raya, road race, sama di track. Di track. velodrome. Kalau Mbak atlet apa tuh? Aku road bike sama track juga, dua-duanya. Road bike sama track? Iya. Tapi dulu awalnya BMX juga, MTB juga. Semua? Pernah nyobain, pernah Buset. juga. Paling jauh Mbak udah berapa kilo? Aku Naik sepeda? pernah goes untuk 1 kali goes. Sekali goes, sekali jalan. goes 300 kilo. Pernah. Berapa? 300 kilo. 300 kilo? Non-stop. Non-stop. 300 kilo Non-stop, Itu non-stop. dari mana ke mana ya? Dulu lagi persiapan Asian Cirebon. Games. Dari Jogja. Dari Jogja? Jogja terus sampai ke... Pokoknya kita 150 kilo balik. 100 Nggak kilo. berhenti? Nggak berhenti. Ada minum dong. Iya, jadi pelatih kita bawain ngisi air, ngasih pisang, ngasih suplai makan, tapi Berapa kita tetap jam tuh, Mbak? goes. Kita start dari jam Speed berapa itu? 7, finish jam 4 sore ya. Ah, gokil guys. Nah jadi sekarang kan lagi ngetren banget nih. Tiba-tiba jadi ngetren banget Mbak tahun ini ya. Kayaknya sejak ada pandemi juga. Ada pandemi. Semua orang mungkin bosan di rumah aja, jadi mereka mulai sepedaan. Salah satunya aku juga lah. Dan ini sampai tuh nggak nyari sepeda tuh susah banget. Banget. Banget Toko kan? kosong kan, banyak Toko kosong. kosong, ya sepatu susah, baju sepeda juga susah. Ini sebenarnya kenapa sih kita bajunya mesti ketat begini Mbak? Karena kalau baju ketat itu yang satu tuh aero. Satu aero, terus dengan teknologi baru sekarang, jadi keringat itu masuk, kita berkeringat Aku itu nggak keringetan sih. cepet keluar, Iya, cepet emang kering lagi. jadi Ya, jadi teknologi kalau gue seharian nggak terlalu seharian, seharian. tapi nggak basah sih. Karena memang teknologi baju sekarang itu memang begitu kita keringat angin langsung hilang. Jadi kalau dulu kan kita basah sampai masuk angin gitu. Kalau sekarang enggak. Nah Mbak, mau cerita dong sedikit. Ini kalau misalnya ngelihat tren sepeda ini Mbak, kenapa sih orang-orang jadi menurut Mbak senang naik sepeda? Karena olahraga sepeda itu fun, kita seneng kan, Seneng sih. kita di jalan, kita Iya. bisa ngelihat pemandangan, 1, 2 sehat. Terus yang ketiga, karena pandemi ini kita olahraga di luar, nggak di indoor kan, kita Iya. di luar. Terus udara segar, terus satu lagi kita kena sinar matahari. Iya pagi Iya. ya. Aku sih jadi bangun pagi banget gara-gara sepedaan guys. Iya. Dan tau nggak? Jadi gini ya. Ini kan kita pakai sepatunya juga beda ya, sepatunya nih yang namanya ini ya Mbak. Ada klitsnya. Ada klitsnya, klits tuh yang ini nih. Nah klitsnya ini tuh dia tuh nyangkut sama pedal kita, ngunci gitu. ngunci. Jadi aku pertama kali nyobain pakai ini, jatuh kan nggak ada Mbak tuh, lihat tuh Mbak nyusruk. Jatuh bego. Ini namanya. biru-biru semua, namanya jatuh bego. Jatuh bego. Itu kalau jatuh jadi kita sama sepeda-sepeda yang dung gitu. Dan sepedaku kan lumayan gede tuh di belakang ya. Jadi dia tuh lumayan ada beratnya lah, walaupun sepeda cukup ringan sih dibandingin sama yang lain. Nah Mbak, cerita dikit dong suka dukanya sebagai seorang atlet nasional. Sukanya, dukanya dulu apa sukanya dulu? Kalau duka nggak usah diomongin lah ya kan. Nggak apa-apa duka. lah, dikit aja. Nggak, supaya orang tahu. Jadi gini, kalau misalnya ada yang mau jadi atlet mungkin nanti, atau misalnya ada yang kepikiran pengen jadi kalau misalnya ada yang kepikiran pengen jadi atlet, atau misalnya kayak oh kehidupan atlet kayak gimana sih gitu, cerita aja, emang apa-apa, ini kan nggak ada yang nonton. Bukan ya.
Enggak. Jadi kalau aku memang begitu aku pertama kali balap, pertama kali latihan ikut kakak, itu kebetulan 1 bulan di depan ada kejurnas. Nah, kakak aku tuh sebenarnya ngelarang aku. Udah atlet? Kakak aku udah, aku belum. Sekeluarga nih guys, sekeluarga atlet sampai suami-suaminya atlet. Berapa bersaudara Mbak? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara yang atlet nasional? 4-empatnya. 4? Keren banget. Yang satu enggak jaga orang tua ya. Yang satu enggak. Dia tim Terus, doa di rumah. Tim doa. Suami juga? Suami aku atlet juga. Gokil. Gitu. Jadi guys, aku emang karena gini ya, aku tuh sangat menghormati olahraga sepeda ini. Menurut aku ini bukan olahraga yang gampang. Semua orang pikir kayak tinggal goes doang. Gila, asli enggak Mbak. Asli enggak. Banyak teknik yang harus. Banyak tekniknya. Jadi mungkin waktu Mbak Santia juga ngelihat kakaknya pertama kali kayak ya pertama kayak kepengen dia bilang, gitu. aku pengen. Kakak aku bilang jangan deh gitu, jangan bahaya gitu. Terus? Udah, akhirnya aku mau sembunyi-sembunyi. Dia berangkat latihan tuh, aku dari belakang tuh sembunyi gitu, udah jauh-jauh gitu dia ngikut. Tapi kalau di jalan kan, ya ada adik gue kayak gitu kan, Iya. ya wes lah gitu. Nah, Terus dari situ jadi akhirnya atlet akhirnya Jawa Timur. Jawa Timur. Baru Itu adik-adik nyusul semua. adik-adik nyusul. Pertama kali event nasional langsung nomor 3 kan. Gile. Terus langsung masuk ke tim SEA Games. Gile, itu umur berapa Mbak? Umur 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Gaji pertama atlet berapa dulu? Aku dulu 50.000. Berapa? 50.000. Gaji atlet 50.000. Dulu kan kadang Sebulan? masih baru banget. Iya nggak apa-apa. Belum timnas. Belum timnas. Jadi kan baru goes itu. Tim daerah gitu. Tim daerah. 50.000 sehari. Sebulan. Sebulan? Sebulan. Lu dapat apa sih? Terus sepedanya dari mana dulu? Karena aku bener-bener yang baru banget kan. Istilahnya anak bawang lah, anak Iya. barang. Cuman ini anak kelihatannya kok apa lah. Mungkin pelatih aku ngeliat ini anak ini Potensial, ngotot gitu, oh. potensial. Ya udah deh ikut gitu. Aku pengen ngikut gitu. Ngikut aja ngintil gitu. Sebulan 50.000. Terus Udah sama- dapat belum ada sama- sponsor dong? Belum, sama Sepedanya pelatih dari mana? dikasih. Hah? Sepedanya pinjem. Punya kakakku kegedean. Kegedean? Pinjam semua sebenarnya pinjam. Udah pakai sepatu gini-gini semua udah. Kalau dulu belum cleat, dulu tuh kayak yang yang sarung Oh, nyangkut ya, nyangkut. yang kayak ada kayak Dulu aku gini lihat yang nih. naik sepeda masih kecil Gitu. juga gitu kan. Ya, yang Diikat gitu kan. Ya, yang ada diikat ditarik tuh. Kayak itu. Gile, gaji dulu pertama sebagai atlet 50.000 Itu dari pelatih sih. dari pelatih lagi ya. Dari pelatih langsung ngasih. Nama pelatihnya siapa dulu? Ingat gak? Dulu Ingat. Pak Munaji. dia. Pak Munaji? Iya, Pak Munaji. Wah, terus Mbak sejauh ini ya olahraga sepeda yang Mbak udah membawa Mbak kemana aja? Aku alhamdulillah olahraga tertinggi di dunia udah ikut aku olimpiade. Udah olimpiade? Udah. Gila nggak sih yang ngajarin gua di olimpiade? Satu-satunya loh baru di Indonesia Satu-satunya yang cycling. di Indonesia. Jadi gini ya, Cycling, emang bener ya. Apa sih Mbak yang bikin Mbak nggak patah semangat sebagai seorang atlet nasional? Kan nggak gampang kan jadi atlet dong. Nasionalis aja sih aku. Jadi memang aku bisa memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia itu udah kebanggaan luar biasa. Buat keluarga kan pastinya bangga, terus ya buat Indonesia pastinya itu udah kayaknya udah itu yang paling utama lah. Gila, atlet olimpiade guys. Yang tadi sepeda sama gue goesnya sama atlet. Tapi Mbak jujur aja ya Mbak, aku tuh masih ada takutnya ya. Karena kan sepeda ini kan ringan banget ya. Jadi pas kita naik pertama, awal-awal tuh kayak gila, kayak terbang gitu rasanya kan. Lama-lama anjir beneran kayak terbang gitu kan, gimana landingnya kayak gitu. Soalnya bener-bener kalau kita udah cepet tuh dia ngebut kan. Jadi kayak anginnya lewat semua kayak wow gitu. Nah tapi ya ini olahraga bukan sembarangan olahraga, harus dihormatin juga karena banyak faktor X-nya kalau aku bilang. Apalagi kalau kita main road bike yang di jalanan, kayak tadi kita kan ngiterin Sudirman kan, namanya Sudirman Loop ya? Sudirman Loop. Nah, kita kan ngiterin Sudirman, terus banyak mobil-mobil di situ gitu kan. Jadi aku seneng nih dengan Mas Dimas latihan sama aku gini ya. Maksudnya secara hari ini pun aku juga sepertinya sedikit membagi knowledge pengetahuan tentang bersepeda. Terutama Ya, banyak Mbak yang pengen sepedaan pasti. iya, karena kalau kita nggak punya basic dasar knowledge bersepeda yang bagus, nanti itu di jalanan kan kita berbaur sama motor, mobil begitu kan. Iya, Jadi bis. kalau iya kayak gitu kenceng-kenceng gitu. Kencang-kencang. Jadi kita tuh kalau kita punya pengetahuan knowledge cycling, kita ngasih sign, kita apa, jadi istilahnya kita bersopan santun, kita berbagi kan dengan kendaraan yang lain. Mereka Iya. pun juga akan care lah sama kita. Iya. Gitu. Ngelihat Mbak ya, itu kan sekarang banyak orang yang pakai sepeda keren-keren. Sepeda yang paling mahal yang Mbak pernah lihat di Jakarta Mbak, berapa harganya?
Oh, ada yang sampai 200 lebih loh. 200 juta lebih? Lebih ada. Buset, atlet juga bukan? Bukan. Wah! Kalau sekarang aduh, ya, jauh banget. Nah tuh, siapa tahu ada yang mau sponsorin atlet-atlet nasional supaya keren-keren juga. Tapi sekarang tren sepeda ini kayaknya bakalan lama sih Mbak. Soalnya Amin, orang kan amin, kalau udah amin, misalnya dia udah amin. senang sama sepeda, dia udah beli sepedanya segala macam. Nah, aku mau ajak sahabat-sahabatku juga, ada Icu. Sini Cu. Nah, ini cewek-cewek jagoan semua ya. Dia baru sepedaan lu udah berapa lama? 1,5 bulan. Kalau ini udah senior lah. Ini senior persepedaan. Senior persepedaan amatir ya kan. Kalau yang ini jagoan juga ya kan. Lah ini yang tadi aku cerita bahwa ada adik kakak yang memang semuanya atlet nasional. Nah, ini namanya Mas Pugu. Kalau Mas Pugu berarti ngikut aja gitu. Kakak-kakaknya jadi atlet pengen aja gitu. Apa gimana ceritanya? Memang termotivasi dari kakak sih semuanya. Saingan nggak sih adik kakak? Kalau latihan iya dong. Iya. Iya. Yang paling cepet siapa? Dia. Paling kenceng, power paling gede dia. Kau bisa sih, maksudnya kenapa power paling gede itu emang di mana di kaki? Ada gen genetiknya sih, latihan dari awalnya emang lebih di power saya. Yang lain mungkin di endurance yang lain. Kalau power tuh apa? Maksudnya bisa lama apa speednya tuh apa? Speed. Jadi kan Speednya? kalau otot itu kan ada dua macam kan, otot merah sama otot putih. Jadi nah dia ini otot Ini juga nih putihnya ototnya. gede banget. Tapi Jadi dia udah gesit loh. Dia udah gesit loh, dia bagus loh dia. Jadi guys ya, pokoknya gini ya. Aku sih pokoknya sepedaan yang penting have fun dulu. Tapi yang dua yang terpentingnya tuh safety first ya. Kita tuh harus selamat sampai di rumah. Jadi kalau misalnya gue nggak mau dulu sepedaan kalau bukan sama atlet nasional, sorry aja guys. Udah sepeda gue belum berani. Dan yang paling penting juga adalah kalau misalnya kalian, ini gue karena gue udah naik sepeda ya. Dulu waktu belum naik sepeda kalau nyetir atau tuh gila tuh sepeda ya nempel aja. Serius deh. Lu juga harus toleransi karena orang naik sepeda tuh kadang-kadang nggak kedengeran. Kalau apalagi mobil-mobil yang nanti bakal ada mobil-mobil listrik tuh kan nggak ada suaranya tuh. Cuma diem-diem doang kan. Jangan ngebut-ngebut banget. Lihat-lihat juga tuh jalanan, kita harus berbagi sama jalan. Oke Mbak, tipsnya dong. Siapa tahu ada teman-teman kita yang sepedanya 250 juta tiba-tiba mau jadi atlet juga. Ayo cerita, silakan dong. Ayo nggak apa-apa. Kalau sepeda Mbak harganya berapa? Coba kita ini ya. Kita bedah sepedanya. Bacain sepeda. Coba. Bacain semua. Nih sepedanya guys. Sepeda juara. Nih sepeda yang membawa kita ke Olimpiade katanya. Oh, Coba. ada nggak pakai yang ini? Oh, bukan sih. yang ini. Karena kemarin Olimpiade di nomor velodrome, nomor track. Oh, velodrome tuh Ya. yang di dalam kayak Ya. kayak kubah kebalik gitu, ya kan? Iya. Nah, coba nih, berapa harganya? Kira-kira Ini. aja. Estimasi aja. Ininya aja sih 40-an ya. Ininya doang nih, 40 Batangannya. juta. Lihat tuh. Nih, 40 juta, ya kan? Terus mana lagi? ininya. Grup set tuh ini. Grup set ini nih, grup remnya. set, rem, Tuh. Terus crank, Crank. terus FD, RD. Nah, berapa gitu. tuh? Ini berapa ya? 30. Ya. Sekitar segitu 30. Ya segituan lah. Segituan lah, 30 jutaan. Botolnya aja nih ya, 300.000. Dua. Ininya sekitar Padanya- 2 juta lah ya. Yang ini 4 yang ini kemarin. Ini 4 juta. Karbon. Iya. Tapi dia atlet nggak apa-apa dong. Boleh dong, kalau atlet mah boleh. Nah ini juga nih mahal nih. Pelaknya, wheel set. namanya wheel Wheel set. set. Berapa Wheel coba? set. Ini Karbon. Bora karbon. Ini yang enteng banget guys ya. Berapa? 27. Juta, 30, 40, 40, dia cepet lah ya. Iya. Sekitar 100 juta. Masih kalah loh Mbak sama yang 250 jutaan Oh, itu tuh iya. di jalanan itu ya. Di jalan. Nah, Yang mahal itu ininya ya. wow. Ya mahal tuh ininya nih, ototnya ya, bukan tetelannya. Jadi guys ya, pokoknya kalau misalnya kalian mau coba sepedaan juga, kalau aku boleh saran, banyak-banyak nonton di YouTube channel tuh banyak sih cara-caranya kayak apa signingnya sepeda, Iya. kayak ngawe-ngawenya gitu. Gue sih belum bisa sih satu tangan, kalau dia bisa, dia udah bisa. Next lah segera. Soon ya. Kalau misalnya boleh ganti sepeda Mbak, apa yang mau diganti nih? Bagian mananya lagi? Kalau misalnya orang mau lebih cepat lagi, apa lagi yang harus dia ganti? Yang ini misalnya dengan frame ini ya. Iya dengan frame ini. Dengan frame ini jadi kalau mau dengan keadaan seperti cuman pengen kenceng
palingan ini apa nih keramik bearingnya, terus bottom bracketnya, terus puli ini. Jadi segala sesuatu yang berputar itu kalau kita pakai ceramic speed itu laju banget. Oh. Jadi dia gesekannya nggak banyak, nggak tinggi, ini banget. Jadi tenaga kita lebih safety banyak. Tapi beda tuh sama Pugu, boleh lihat sepedanya nggak? Kok remnya beda ya? Itu disc brake. Disc brake. Coba. Lihat dong. Tuh, kita mau lihat sepeda-sepeda yang keren nih. Nah, ini sepedanya nih. Oh bener. Kok ininya lebih kayak lebih kecil ya? Lebih aero dia. Oh. Lebih aero. Sorry. Itu karakternya sprinter. Coba Mas, jelasin sepedanya. Bedanya apa? Perkenalan nih. Biar pada tahu sepeda-sepeda yang di jalanan itu. Coba. Cuma bedanya sama Mbak Santia, ini kita ke disc brake dia. Jadi bukan Remnya ya. Nih remnya yang ini nih. Ada cakramnya. Lu nggak ngerti-ngerti amat juga kan? Oh, makanya Berilmu belajar. Terus sama kayak gua. Terus ini lebih aero. ininya ya. Dia kayak lebih kotak, kayak lebih pipi Ah, gitu. Jadi ya lebih aero, jadi hambatan dari anginnya. Oke. Apa lagi yang berbeda? Upgrade di chainring, aku lebih gede. Oh ini gede banget ya. Jadi dia lebih bisa cepet kan? Sekali ngegoes Lebih kayak besar. maju. Butuh power yang lebih besar untuk pastinya lebih kenceng. Kalau ban gimana ban? Kan Tapi ini ban tipis enggak, banget ini sih guys. bannya beda sama Mbak Santia. Aku yang pakai cleanser. Jadi pakai ban dalam. Iya. Mbak Santia pakai tubular. Jadi dia pakai lem tempelnya. Oh, gile. Kalau ini frame-nya aja lebih mahal ya. 49. 50 jutaan guys. Tapi masih kalah itu, nanti saya cari teman-teman saya yang sepedanya harganya 300 juta. Ada kan? Ada. Ada. Kenal ya kita ya. Nanti kita datangin rumahnya. Yang sampai pelek-peleknya gitu cepet gitu kan. Duh, tapi mereka emang udah bisa ngebut-ngebut juga sih. Iya. Oke lah, boleh lah. Ya udah guys kalau gitu ya. Thank you. Kita mau udahan dulu. Jadi ini adalah atlet-atlet kebanggaan Indonesia. Tepuk tangan dulu. Gua menyusul ya. Boleh ya, Mbak ya? Saru. Mbak nanti tiba-tiba saya udah nyusul aja gitu ya. Iya. Nyusulnya ke coffee shop tuh. Sama toko sepeda. Nyusulnya ke toko sepeda. Ya udah. Bye guys, see you soon.